Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Hapsari dari kelas 10 MI 4. Pada kali ini saya akan mempresentasikan riba, bank, dan asuransi. Materi yang pertama yaitu riba. Riba secara bahasa yaitu tambahan atau kelebihan berupa tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Riba menurut istilah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba yaitu akad atau transaksi yang pada waktu meminjam atau menukar sesuatu barang tertentu ada tambahan persentase. Dasar hukum riba yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 275 yang bunyinya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Macam-macam riba yaitu yang pertama riba fadli. Riba fadli yaitu tukar menukar atau jual beli antara dua barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyariatkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Lalu yang kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Dan yang ketiga, riba kordi. Riba kordi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari yang meminjam. Dan yang keempat, riba yad. Riba yad yaitu riba yang disebabkan terpisahnya tempat akad atau transaksi sebelum serah terima barang kecuali sudah jelas atau disebutkan jumlah dan kualitasnya. Hikmah dilarangnya riba. Yang pertama, menghindari tipu daya di antara sesama manusia. Yang kedua, melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil. Yang ketiga, memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang dapat menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin. Yang keempat, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan karena pemakan riba adalah orang yang zalim. Dan yang kelima, membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat. Yang keenam, rajin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memanfaatkan untuk kebaikan serta tidak menyia-nyiakan nikmat tersebut. Yang ketujuh, melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik menurut Islam. Lalu pada materi yang kedua yaitu bank. Bank secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Italia, yaitu banca yang artinya meja. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang perbankan, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Fungsi bank diantaranya yaitu yang pertama, menyimpan dana masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana masyarakat ke publik. Yang ketiga, memperdagangkan utang piutang. Yang keempat, mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang. Dan yang kelima, tempat menyimpan harta kekayaan atau uang dan surat berharga yang terbaik dan aman. Lalu yang selanjutnya, menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan. Tujuan bank. Tujuan bank ada 4, yaitu yang pertama, menolong manusia dalam banyak kesulitan atau pinjaman uang tunai atau kredit. Yang kedua, meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar pemindahan uang atau money transfer. Yang ketiga, bagi hartawan adalah untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri dengan menyimpan di tempat yang aman. Lalu yang keempat, untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan, baik nasional maupun internasional dalam seluruh bidang kehidupan. Lalu yang selanjutnya yaitu jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank dibagi 2. Yang pertama dilihat dari segi fungsi. Kalau dilihat dari segi fungsi,
bank dibagi dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu yang kedua, bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Lalu yang kedua, berdasarkan jenis atau sistem pengelolaannya, bank dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu bank konvensional. Bank konvensional adalah bank dengan sistem bunga atau konvensional. Ada dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Lalu yang kedua, bank syariah. Bank syariah dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah lahir sebagai jawaban atas kebutuhan bank yang bebas riba. Bank syariah. Bank syariah bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Bank syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Konsep dasar transaksi. Yang pertama, efisiensi. Mengacu pada prinsip saling tolong-menolong untuk berikhtiar dengan tujuan memperoleh laba sebesar mungkin dan biaya pengeluaran selayaknya. Yang kedua, keadilan. Mengacu pada hubungan yang tidak menzalimi atau menganiaya, saling ikhlas mengikhlaskan antara pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil baik utang maupun rugi. Lalu yang ketiga, kebenaran. Mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling mengingatkan produktivitas. Produk perbankan. Lalu yang selanjutnya yaitu produk perbankan syariah. Yang pertama, produk penyaluran dana dibagi tiga, yaitu prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. Perbedaan bank konvensional dan syariah. Yang pertama, pendapat keuntungan. Bank konvensional pendapat keuntungannya berbasis bunga, sedangkan bank syariah berbasis revenue atau profit loss sharing. Lalu yang kedua, resiko. Resiko bank konvensional yaitu anti-risk, sedangkan bank syariah risk sharing. Yang ketiga, operasional. Bank konvensional beroperasi dengan pendekatan keuangan, sedangkan bank syariah beroperasi dengan pendekatan sektorial. Lalu yang keempat, produk. Bank konvensional produk tunggal atau kredit, sedangkan bank syariah multiproduk, yaitu jual beli, bagi hasil, dan jasa. Lalu yang kelima, pendapatan. Pendapatan bank konvensional atau pendapatan deposan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit, sedangkan bank syariah pendapatan deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan. Lalu yang keenam, dasar hukum. Dasar hukum bank konvensional yaitu Bank Indonesia dan pemerintah, sedangkan dasar hukum bank syariah yaitu Al-Quran dan hadis, fatwa ulama, Bank Indonesia, dan pemerintahan. Lalu yang ketujuh, falsafah. Bank konvensional berdasarkan atas bunga atau riba, sedangkan bank syariah tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan tidak kejelasan. Lalu yang kedelapan, operasional. Bank konvensional yaitu dana masyarakat atau dana pihak ketiga, penyaluran dan pada sektor yang menguntungkan. Sedangkan bank syariah yaitu dana masyarakat atau dana pihak ketiga berupa titipan dan investasi, penyaluran dana atau financing. Lalu yang kesembilan, aspek sosial. Bank konvensional tidak diketahui secara tegas, sedangkan bank syariah dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi. Lalu yang ke-10, organisasi. Bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sedangkan bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Lalu yang terakhir, uang.
Uang dalam bank konvensional. Uang adalah komoditas lain sebagai alat pembayaran, sedangkan bank syariah yaitu uang bukan komoditi, tetapi hanyalah alat pembayaran. Lalu pada materi yang terakhir yaitu asuransi. Asuransi dalam bahasa Inggris yaitu insurance yang artinya jaminan. Asuransi menurut istilah yaitu perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Tujuan asuransi yaitu untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama melalui semacam iuran yang dikoordinir oleh penanggung atau asuransi. Asuransi syariah. Asuransi syariah yaitu asuransi yang memiliki landasan saling menanggung atau saling menjamin. Dasar dalam asuransi adalah saling menanggung dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarruk atau dana ibadah. Lalu asuransi syariah mengandung prinsip tauhid, saling menyayangi, saling mengasihi, saling membantu, serta saling melindungi dan bertanggung jawab kepada sesama muslim dan manusia. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi biasa. Dalam asuransi syariah ada Dewan Penasihat Syariah yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dana. Tidak terdapat Dewan Penasihat Syariah dalam asuransi konvensional. Lalu akad pada asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong dan bukan jual beli. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil atau mudharabah, tidak ada unsur riba. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. Sementara pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasi. Lalu yang selanjutnya, masalah klaim pada asuransi syariah diambil dari rekening tabarruk seluruh nasabah. Dan pada asuransi syariah, keuntungan yang diperoleh dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil dan proporsi yang telah ditentukan pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan milik perusahaan. Lalu manfaat asuransi. Yang pertama, tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota. Yang kedua, implementasi dari anjungan Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong-menolong. Yang ketiga, jauh dari bentuk muamalah yang dilarang syariah. Yang keempat, secara umum dapat memberikan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak. Lalu yang kelima, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Yang keenam, pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti. Dan yang terakhir, sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.